harta sebanyak mungkin. Terkumpullah harta, nggak bahagia juga dia. Kemudian dia pergi mengatakan, wah kebahagiaan itu pelesir. Pelesirlah dia ke seluruh penjuru bumi. Tidak ada satu titik yang merupakan tujuan wisata kecuali dia sudah pergi. Nggak bahagia juga. Punya perusahaan puluhan, banyak pesawat, nggak bahagia juga. Sampai seorang temannya mengatakan kepada dia, ini orang beriman coba. Dia katakan, cobalah kamu mampir ke tempat anak-anak yang sudah tidak bisa berjalan. Pernah saya ceritakan. Saya nggak perlu lagi menceritakannya, tapi kesimpulannya adalah ketika dia memberikan kursi roda untuk 40 anak yang tidak mampu berjalan, anak-anak tadi dengan kursi roda yang mutakhir bisa dengan remote kesana kemari, kelihatan senyum. Mulai dia merasa bahagia. Karena melihat anak-anak tadi yang tadi tidak bisa jalan dengan kursi yang dengan remote tadi di atas kursi, si anak tadi menggerakkannya, melihat mereka tersenyum, dia bahagia. Tapi yang dia membuat dia lebih bahagia adalah ketika dia mau pulang, dipegang oleh salah seorang anak. Dia menyangka tadi anak itu ingin minta tambahan uang, atau dia tidak, saya sudah terima kasih, saya tidak minta sesuatu ayah atau bapak. Saya ingin memandang wajah bapak dan saya akan rekam. Mudah-mudahan wajah ini saya jumpa di surga kelak. Masya Allah. Itu yang buat dia bahagia. Jadi kebahagiaan adalah ketika Allah memberikan taufik pada seseorang untuk beramal soleh. Jadi pikirannya itu selalu membuat orang lain tersenyum. Yang paling bahaya adalah seseorang yang menyakiti orang lain, menyakiti fisik, menyakiti hati, ya, bahkan manusia di dunia sudah melaknat dia sebelum dia mati. Ya, ini paling bahaya. Apalagi berlaku zalim kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kalau sampai terjadi, na'udzubillah, di dunia pun dia sudah kelihatan, ya, orang sudah melihat orang yang berperilaku semacam di dunia sudah melihat dia orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Sudah kelihatan ini orang akan mempertanggungjawabkan di akhirat yang sangat berat sekali. Itu. Jadi di dunia pun orang sudah melihat orang ini bukan, na'udzubillah, bukan min ahlil jannah. Karena hidupnya suka menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidak di akhirat, di dunia dia sudah merasakannya. Kemudian tanda-tanda kesengsaraan, kerugian, yaitu Allah tidak memberikan kemudahan pada seseorang untuk beramal soleh. Sudah susah jadi beramal soleh. Maunya maksiat, maunya aja menyakiti orang, maunya berbuat yang dosa-dosa. Dan selalu amalnya adalah amal yang buruk. Olehnya itu salah satu pujangga kita mengatakan, Ya mut'ibal jismi kam tas'a li khidmatihi at'abta jismaka fima fihi khusranu aqbil ala ruh wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanu. Ya wahai seseorang yang selalu membuat tubuh ini capek, ya, sejauh mana engkau telah membuat dirimu itu selalu dalam kondisi yang semacam ini. Engkau telah mencapaikan diri, membuat dirimu itu capek, yang ujung-ujung engkau sendiri rugi. Aqbil ala ruh, yang mesti engkau datang itu adalah ruh, jiwa itu sendiri, dan sempurnakan keutamaan-keutamaan di situ. Fa anta birruhi, engkau ini dengan ruh, bukan dengan badan yang hanya daging, dikatakan sebagai manusia, sebagai insan. Ini habis periksa, habis dicabut gigi, jadi masih semangat bicaranya tinggi, tapi darah masih keluar. Alhamdulillah. Mungkin diingatkan aja kalau. Kemudian salah satu bujangga juga mengatakan, walastu ara anna as-sa'adata walastu ara as-sa'adata anna as-sa'adata jam'a malin
walastu ara as-sa'adata jam'a malin walakin at-taqi huwa as-sa'idu. Jadi aku tidak melihat yang namanya kebahagiaan itu adalah mengumpulkan harta. Yang dikatakan bahagia adalah seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'malu, beramallah kalian, fa kullun muyassar lima khuliqa lahu." Segala sesuatu itu akan mendapatkan kemudahan sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan. Ya, man khuliqa lil jannah yussira li amali. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah jadi penduduk surga, dia diberikan kemudahan untuk beramal amal orang surga. Wa man khuliqa lin nar, dan barang siapa ditakdirkan jadi penghuni neraka jahanam, maka dia selalu mendapatkan cara mudah untuk menjadi penduduk neraka jahanam. Walamma qabadallahu qabdatain, ketika Allah menggenggam dengan dua genggaman tadi, maka Allah menggenggam untuk orang-orang yang bahagia, dikatakan orang-orang ini adalah sebagai orang surga. Dan begitu pula yang dipegang sebagai, dan untuk amal-amal ahlu surga mereka, ketika dikatakan ini orang surga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis yang sangat panjang, maka orang tersebut, manusia-manusia tersebut, anak cucu Adam tersebut, ya memang kerjanya ke arah surga. Sedangkan mereka-mereka yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai asyqiya, orang-orang yang merugi, sengsara dan penduduk neraka jahanam, maka amal mereka juga ke arah neraka jahanam. Nah, semua